Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube rahimakumullah yang dirahmatin Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube rahimakumullah, apakah orang meninggal itu sadar bahwa dirinya sudah mati? Al-Quran pemberi syafaat di alam kubur. Orang yang mati awalnya tidak menyadari bahwa dirinya mati. Dia merasa dirinya sedang bermimpi mati. Dia melihat dirinya ditangisi, dimandikan, dikafani, disolati, hingga diturunkan ke dalam kubur. Dia merasa dirinya sedang bermimpi saat dirinya ditimbun tanah. Dia berteriak-teriak tapi tidak ada yang mendengar teriakannya. Beberapa waktu kemudian, saat semua sudah pulang meninggalkannya sendirian di bawah tanah, Allah kembalikan ruhnya. Dia membuka mata dan terbangun dari mimpi buruknya. Dia senang dan bersyukur bahwa ternyata apa yang dialaminya hanyalah sebuah mimpi buruk. Kini dia sudah bangun dari tidurnya. Kemudian dia meraba badannya yang hanya diselimuti kain sambil bertanya kaget, "Di mana bajuku? Kemanakah celanaku?" Lalu dia meraba sekelilingnya yang berupa tanah. Di manakah aku? Tempat apa ini? Kenapa bau tanah dan lumpur? Kemudian dia mulai menyadari bahwa dia ada di bawah tanah dan sebenarnya apa yang dialaminya bukanlah mimpi. Ya, dia sadar merasa dirinya benar-benar sudah mati. Berteriaklah dia sekeras-kerasnya memanggil orang-orang terdekatnya yang dianggapnya bisa menyelamatkannya. Ibu, ayah, kakek, nenek, kakak, sahabatku. Tidak ada seorang pun yang menjawab. Dia yang selama ini lupa pada Allah pun ingat bahwa Allah adalah satu-satunya harapan. Menangislah dia sambil meminta ampun. Ya Allah, ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Dia berteriak dalam ketakutan yang luar biasa yang belum dirasakan sebelumnya sepanjang hidupnya. Jika dia orang baik, maka muncullah dua malaikat dengan wajah tersenyum akan mendudukkannya dan menenangkannya, serta menghiburnya dan melayaninya dengan pelayanan yang terbaik. Tapi jika dia orang buruk, maka dua malaikat akan menambah ketakutannya dan akan menyiksanya sesuai keburukannya. Pertolongan Al-Quran di alam kubur. Dari Sa'id bin Sulaiman rahimahullah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran, bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula lainnya." Abdul Malik bin Habib Syarah Ihya. Al-Bazzar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnunah bahwa jika seseorang mati atau meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengemudiannya di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nankir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar memudahkan tanya jawab. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan bagaimanapun aku tidak akan meninggalkannya.
Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling pada sahabatnya dan berkata, "Aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara keras dan terkadang dengan suara perlahan." Jangan khawatir, setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini, engkau tidak akan mengalami kesulitan. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, ia menghamparkan tempat tidur dan permadani, sutra yang penuh dengan kasturi dari Mala'il A'la. Allahu Akbar. Selalu saja ada getaran haru selepas membaca hadis ini. Getaran penuh pengharapan sekaligus kekhawatiran. Getaran hanya karena tentu saja mengharapkan Al-Quran yang kita baca dapat menjadi pembela kita di hari yang tidak ada pembela. Sekaligus getaran takut kalau Al-Quran akan menuntut kita. Banyak riwayat yang menerangkan bahwa Al-Quran adalah pemberi syafaat. Pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, ampunilah dosaku, dosa ibu bapakku, keluargaku, saudaraku, dan seluruh kaum muslimin ya Allah. Jangan engkau cabut nyawa kami saat tubuh kami tak pantas berada di surgamu. Amin. Sekarang Anda memiliki dua pilihan. Membiarkan sedikit pengetahuan ini hanya dibaca di sini. Siapakah sahabatku selama di alam kubur? Dialah Al-Quranul Karim. Sahabat YouTube rahimakumullah, demikian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak terdapat kekurangan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.